heran sama Bang Pa. Tadi kan udah assalamualaikum itu udah jama. Disebut lagi satu-satu. Wah, itu harus itu. Ya, apa Bang? Ya, ya, apa? Jadi Ustadz Hilman memang belum menemukan perkataan Nabi terkait penjelasan tentang yad istawa itu secara jelas. Dan Bang Pa lanjutkan pertanyaan tadi dengan bertanya, apa makna yang dimaksud Ustadz Hilman itu? Makna itu arti terhadap suatu perkataan bahasa Arab itu, atau makna itu yang Ustadz Hilman memaknai hakikat dari ayat tersebut? Bang Pa, ini Bang Pa nanya ini mau cari tahu kebenaran atau mau ngetes saya? Wah, Bang Pa ingin tahu pendapat Ustadz Hilman, cari tahu pendapat orang lain. Siapa tahu pendapat Bang Pa itu keliru. Saya sebelum saya jawab Bang Pa, saya kasih analogi simpel Bang Pa. Mana lebih aman kita meyakini ayat tersebut tanpa berpendapat terhadap ayat itu, atau kita meyakini ayat itu kemudian meletakkan pendapat di ayat itu, kemudian ternyata di akhirat pendapat yang kita letakkan salah. Yang aman yang mana? Oh, itulah makanya tadi Bang Pa tanya makna itu, apakah arti dari logo itu Ustadz Hilman udah menganggapnya suatu pendapat. Bisa Bang Pa berkata, tangan Allah, apakah tangan ini Ustadz Hilman maknai sebagai makna itu? Iya. Kalau Bang Pa masuk pendapat kan pendapat yang Bang Pa masukkan kan, misal tangan Allah, oh tangan Allah ini berjisim, misalnya Bang Pa bilang, jisim itu pendapat. Tapi tangan Allah itu perkataan saja. Nah, nanti kita cerita-cerita setelah pendapat-pendapat itu. Saya cuma nanya sebelum masuk ke pembahasan yang Bang Pa angkat. Saya nanya. Aman yang mana? Lebih aman yang mana? Kita tidak meletakkan pendapat di tidak meletakkan pendapat, tidak meletakkan pendapat. Tidak meletakkan pendapat. Benar. Nah, terus ngapain kita mau bahas pendapat orang? Iya, sebenarnya. Ya sudahlah, berhentilah kita bahas begitu. Tidak masuk Bang Pa itu bertanya terkait pendapat itu dimulai dari mana menurut saya Hilman itu? Pak, ini begini ya, pemikiran orang-orang mungkin karena saya lagi capek jadi malas aja. Saya cuma mau bilang begini, pemikiran orang-orang Wahabi itu menjerumuskan dia ke dalam jurang masalah. Gini ya, salafus saleh itu memberikan kepada kita satu pemahaman yang lebih menyelamatkan kita. Tauhid namanya. Sudah yakini saja kalau itu ada, Allah berfirman kepada kita seperti itu. Maknanya yang tahu hanya Allah, kita enggak. Iya, makna yang Ustaz maksud itu makna bila kaib itu kah, atau makna terhadap bahasa tadi? Itu pembagian seperti itu dari manusia. Kalau ternyata salah, karena kita mengetahui Arab ini kan ada surah bahwa bahasa Arab itu turun dengan jelas. Iya, terserah Bang Pa mau bawa dari orang Arab mana. Toh ternyata di akhirat menurut Allah itu salah. Bagaimana coba? Seandainya, saya cuma tanya seandainya. Saya bisa tanya seandainya Bang Pa ya. Oh, tidak akan salah bila kayak itu. Tidak akan salah dia. Itu Bang Pa. Tidak akan salah. Tidak akan salah. Tidak akan disanksi. Bang Pa memastikan itu bahasa Arab. Tidak, itu kecuali kita menaruh pendapat terkait bahasa lugu itu. Misalnya Bang Pa berpendapat tangan itu merupakan jisim, bentuknya panjang kali lebar kali bentuk, ataupun tidak berbentuk dan tidak serupa, sehingga Bang Pa maknai hakikinya seperti makhluk sejajar, lalu itu pendapat namanya. Tapi tangan itu belum pendapat lagi Bang Pa, masih kata penjelasannya nanti. Bang Pa bilang, Bang Pa meyakini itu tidak akan salah, tidak akan disanksi. Kok tidak akan disanksi atau tidak akan salah, yang mana? Tunggu dulu Seliman. Ya, kok bisa memastikan tidak akan salah? Bang Pa, sekelas ulama besar masih sering bilang wallahu a'lam. Bisa? Iya, wallahu a'lam lah masih Bang Pa. Iya, tapi itu tadi tanpa wallahu a'lam. Aduh, Bang Pa ingin tahu saja itu. Saya cuman terjemahkan itu perkataan Imam Ahmad. Nanya tadi Bang Pa belum dibahas.
Yang lebih aman kan tidak memberikan makna. Ngapain bahas pendapat-pendapat orang? Ya, Bang Pak tidak ada bahas pendapat orang. Bang Pak kan Itu Bang bertanya Pak saja. tanya tadi. Iya, nanya itu kan untuk dibahas. Buktinya ketika kita jawab, Bang Pak bantah. Tidak ada Bang Pak bantah. Bang Pak tidak pernah bantah. Bang Pak itu Oke, hampir tidak pernah bantah. Bagus. Bantah Imam maksudnya kalau Ahmad. Bang Pa menyelisihi dengan pendapat kawan-kawan itu ya. Tapi kalau Bang Pa bantah pendapat Ustaz Hilman berdiri di sini, Bang Pa cuman menyelisih itu, oh itu berarti bajas misalnya kan. Pendapat Ustaz Hilman itu bertentangan dengan ini. Begitu saja, tidak ada Bang Pa salahkan itu. Isi itu tergantung orang yang berhukum. Kayak kemarin itu kan ada JLC menjelaskan isbal itu kan. Nah, dia mengatakan hadisnya tidak kuat kan. Nah, seperti ini Saiman, supaya Bang tidak ada narasi Bang Pa menyalahkan kelompok atau apa. Dia menarasikan isbal itu kan, membawakan 2 hadis. Nah, sehingga dibawa kepada hadis umum bahwa isbal itu tidak ke neraka kan. Jadi Bang Pa balik pertanyaannya bahwa setiap ada perkataan larangan, berarti secara tidak langsung kalimat itu membawa anjuran. Anjurannya untuk tidak isbal. Nah, jadi Bang Pa tanya, bahwa itulah keutamaannya tidak isbal. Nah, tapi kan tidak jawab ya. Dan walau atau dia tidak ada kaidah ini disuruh pikir, Abang payah kan saja kan. Nah, padahal setiap larangan itu secara tidak langsung mengatakan anjuran di dalamnya itu. Bang Fa, katong satu kata si 1000 kata ya. Bang Fa. Nah, sama itu Bang Fa, jenggot juga bukan sunnah itu, nggak ada jenggot. iya, sunnah. tapi kemarin dia menyampaikan pendapat seorang tentang budaya. Bang Pa bilang kalau dia berpendapat itu budaya ya silakan, berarti dianggap perintah. Ya tidak meletakkan hukum terserah, tapi bagi Bang Pa itu kan cukup sekedar budaya. Nah, kalau di itu hanya budaya adat. saat kita bilang budaya kan harus ada sejarah yang jelas terkait bahwa jenggot itu hanya budaya Arab. Apakah kaum Nasoro tidak berjenggot misalnya kita tanya kan? Bukan budaya Arab. Itu adat lahiriah. Iya, paham. Ya. Apa Ustaz Iman? Lanjut Ustaz Iman. Kita mau lanjut bagaimana? Kita cuma tanya antum bicara. Ya Allah Bang Fa. Dia tanya apa? Anak begini ya, kalau pernyataan antum, kalau yang tadi lebih aman, ngapain antum mau bahas pendapat orang? Sudah imani saja. Iya, Bang Pa kan kepingin tahu orang itu berpendapat seperti apa. Masalahnya Karena orang-orang itu yang berkelahi ya. Kalau dia tidak berkelahi, tidak ada tidaklah yang kita itu. berkelahi. Ya Allah, tidak ada yang berkelahi. Ketika para ulama salaf berpegang teguh dengan pendapat tafwid, tidak ada satupun ulama salaf yang menyalahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika mentakwil. Jadi tidak ada yang kelahi. Hanya mereka memberikan kepada kita umat akhir zaman ini loh ada metode, silakan mau pakai yang mana. Ini metode yang boleh tafwid, takwil, isbat lafat. Jangan ambil metode tasbih, tajsim, tamsil, isbat makna, jangan. Taktil, jangan diambil Mau metode Ustaz itu. Hilman. Kenapa Ustaz Hilman maksudnya Bang Pa ini bukan Ustaz Hilman. Nah, simpelnya ini pertanyaannya. Ustaz Hilman itu memaknai isbat lafaz dengan isbat makna itu apa gitu maksud Bang Pa? Apakah memang berbeda Ustaz Hilman memaknainya, atau bagi Ustaz Hilman isbat lafaz yang di situ itu hanya diketahui berdasarkan bentuk huruf, bentuk tulisan sesuai dengan apa yang sampai saja, sehingga tidak ada makna, tangan sudah dianggap makna. Nah, itu yang ingin Bang Pa tahu Ustaz Hilman ini membedakan isbat lafaz dengan isbat makna itu apa? Nanya Betul. Ya, saya jawab ya. Isbat lafaz itu mengisbat atau meyakini adanya lafaz itu tertera di dalam Al-Quran. Maknanya dikembalikan kepada Allah. Maksudnya yang tahu hanya Allah, kita ndak. Itu isbat lafaz. Kalau isbat makna itu menetapkan makna sesuai dengan teks, dan ini menjatuhkan orang kepada pemahaman tajsim yang dilarang oleh pemahaman salafus soleh. Ketika Imam Abu Hanifah mengomentari pendapatnya Muqatil bin Sulaiman dengan mengatakan pendapat yang buruk, dan Muqatil bin Sulaiman berpemahaman tajsim, dibuktikan dengan perkataan dia
yang dia mengatakan Allah punya bentuk, punya batas, tuh, punya mata, kepala, tangan, kaki, badan. Tuh Bang Fa perbedaannya. Bang Pa masih belum nangkap kalau itu memang tajesim bentuk dan itu masuk yang Bang Pa Ya, tangkap. Misal kita ambil yang contoh yat dikatakan. tadi. Nah, saat disebut lafaz yat ini, Ustadz Hilman itu memaknai lafaz yat ini, maksudnya Saya begitu tidak diartikan memaknai. tangan, enggak, begitu misal Bang Pa memaknai tangan. Ya Bang Fa Bapak kan saja jangan bawa-bawa saya. Iya, Saya Bang Pa tahu. memaknai tangan. Maksud Ustadz Hilman ini Bang Pa sudah memaknai si tangan ini dari Iya. kata yat tadi, ataukah tadi Ustadz Hilman mengatakan, oh Bang Pa masih isbat lafaz. Tangan itu apa? Coba saya mau tanya, tangan itu apa? Tangan, Nama. bahasa Indonesia tangan. Nama juga. Nggak, antum baca KBBI nggak tangan itu apa? Saat Kalau enggak, itulah, saya bacakan. itulah jadi perselisihan Ustaz Ilman. Beda makna yang Ustaz Ilman yakin dengan makna orang Indonesia. Kalau Ustaz Ilman tanya orang Indonesia, tidak kok Ustaz tanya orang Indonesia. Tunggu dulu sedikit loh. Kalau orang Iya, Indonesia, kalau kita saat menyebut tangan dan kita bedah, makna tangan itu tadi kan saya bilang tangan untuk memegang. Tapi apa Iya. saja unsurnya? Misalnya tangan, namanya tangan, sifatnya kekuasaan. Nah, terus hakikat Itu bentuknya takwil. rupanya tidak tadi rupanya bentuk kan. Nah, sehingga terkaidahkan. Jadi makna tangan yang Bang Pas sebut itu isbat Ini lafaz Bang tadi. Nah, sehingga diterjemahkan Ini Bang penerjemahan Pas, ya. itu Bang apa anggap isbat lafaz masuk Bang Bang Patanya. Pas. Apakah isbat makna yang Bang Ustadz Pas. Tilman? Enggak, biar tidak lari dulu inti masalahnya. Bang Fa saya kasih tahu ya. Bang Fa dari tadi bilang tangan. Tangan itu dari bahasa Indonesia tersusun dari huruf T, A, N, G, A, N. Betul. Itu tangan. Bang Fa nggak bilang yat. Itulah Ya, tadi Bang Pa. Kalau Itu. yat baru bahasa Arab tersusun dari huruf ya dan dal. Betul. Kalau tangan bahasa Indonesia itu maknanya anggota tubuh dari ujung jari sampai bahu. Buka KBBI ada itu. Betul. Kalau yat maknanya ada banyak. Ketika menggunakan metodologi takwid atau isbat lafadz, jangan mengambil makna. Karena makna hanya Allah yang tahu, kita tidak dikasih tahu. Kalau menggunakan metodologi takwil, ambil makna yang ketika makna itu disematkan kepada Allah, tidak mengurangi kemuliaan keagungan Allah. Kalau pakai metode isbat makna, maka yang diambil adalah makna yang sesuai teks. Yat, teksnya adalah anggota tubuh dari ujung jari sampai bahu. Sehingga metode isbat makna menjatuhkan kepada tajesim. Sedangkan metode takwil dan isbat lafadz adalah metode yang dipakai untuk mentanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Paham Bang Pa? Paham. Nah, Bagus. jadi pertanyaannya tuh gini, Ustaz Ilman. Pertanyaan lagi. Tidak, ini masih bukan berlanjut. Maksudnya bukan itu pertanyaan intinya. Pertanyaan inti Bang Pa, terjemahan dalam Al-Quran tuh, Ustadz Ilman tuh berarti yakini sebagai isbat makna, benar. Berdasarkan jawaban Ustadz Ilman tadi, terjemahan dalam Al-Quran. Terjemahan mana? Saya tidak pakai terjemahan Bang Pa. Iya, anggaplah Bang Pa terjemahan Kemenak atau apa, berarti seluruh terjemahan itu. Iya, Bang Ustadz Pa Ilman pakai yang kayak terjemahan yang mana? terjemahan Bang Pa biasa, pakai terjemahan bahasa Arab itu, Kemenak itu. Banyak terjemahan ini. Kemenak, Saya nggak tahu, Bang. Kemenak. Coba mana? Saya mau lihat terjemahan Kemenak. Saya tidak tahu terjemahan Ada lah, Kemenak kalau yang Al-Quran mana. Bang Pa juga tidak ada bahasa Indonesianya. Bagus, saya pun Al-Quran tidak ada bahasa Indonesia. Iya, maksudnya ini terjemahan Kemenak itu, misal mengatakan tangan, Terjemahan apakah udah Kemenak dianggap? itu Ya, ada tidak usah di di mana? framing itu, Sailman. Kita kan sama-sama Nah, tahu, tidak usah di supaya- framing itu. Saya tidak tahu, saya mau lihat. Itu kan bohong, masa usah Hilman di HP pun tidak bisa nengok itu arti tangan, tulisan Astaga, tangan, tulisan ada. Cuman tangan doang Bang Pak.
Iya, saat dia menerjemahkan tangan itu, kalau memakai pemahaman isbat lafaz menurut Ustadz Hilman, berarti dia udah melakukan isbat makna, walaupun memakai Isbat kurung. mana makanya pakai kurung di sana. Nanya itu. Nah, iya artinya kalau dia memakai kurung penjelasan, berarti kurung itu pemaknaannya, tangan Kurung itu isbat itu, lafaznya. Tapi kata Ustadz Hilman jangan tadi, di framing lagi penjelasan saya. Bukan Kalau ada framing. kurung, iya saya kasih tahu ya biar nggak di framing. Kalau ada kurung berarti menggunakan metode takwil. Oh ini zohir teks mengatakan tangan, tapi kita takwil, buktinya kita kurung maknanya kekuasaan. Itu namanya iya, takwil. paham. Dan Berarti itu kalimat sudah tangan di biasa. situ tuh masuk isbat makna atau isbat lafaz yang Ustadz Hilman Ini yakini. itu sudah biasa, ini Bang Pak. Itu sudah biasa di teks-teks Indonesia sudah biasa. Contoh Prabowo Subianto menggenggam Indonesia. Kalau Zohir teks, wah besar sekali tangannya dari Sabang sampai Merauke. Kan tidak, maksudnya itu menguasai sebagai kepala negara. Iya Makanya betul. menggenggam nanti dikurung, menguasai. Maka diakui pula bahwa kalimat itu kalimat majas sehingga berarti kekuasaan tadi. Ya, itu namanya metodologi takwil. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya itu disebut majas. Majas itu pun bahasa Arab. Iya, betul serapan. Nah, jadi Ustaz Hilman, Bang Pam bilang itu udah dibahas di awal tadi yang Bang Pam mau tanya ke Ustaz Hilman. Apa itu? Saat kalimat tangan itu tertulis di terjemahan itu, Ustaz Hilman itu berarti udah menganggap itu sebagai isbat makna gitu ya? Bukan, itu tidak sebagai isbat makna ketika dia tidak menambahkan dalam kurung. Kalau dia tambahkan dalam kurung berarti takwil. Kak, dia penulisan tangan dia saja udah menerjemahkan kalimat aslinya. Artinya isbat makna itu. Kita kan bicara bahasa Indonesia. Wah, Lihat, ini mutar. Enggak, supaya tidak lari pembahasan kita. Kita enggak lagi berlari ke kanan, ke kiri, biar orang di bawah pun mengerti. Oh, ternyata terjemahan bahasa ini memang tanya diterima. tanya orang di bawah yang lagi lari siapa? Saya atau Bang Pah? Bang Pas, kok Bang Pas tidak pernah lari? Makin 10 jam Yang ini dari dulu lah. tadi lari itu Bang Fa, muter-muter saya Sekarang Bang Pas bersaksi. tanya simpel saja. Saya dengerin dari tadi Ustaz jelas sudah benar. Setiap kali Yang Bang diskusi Fa tanyakan Bang Fa apa? ini lari ke sana kemari lalu nuduh orang lain lari-lari. Nah, kalau gitu Bang Pas Enggak tanya gini, Sadimpo teman-teman. saja ya, biar Bang Sadimpo Fa. jawab ya. Ya, Fadol. Nanti. Nih Bang Pas tanya sebentar lagi nih. Di Al-Quran, ayat itu ditulis arti tangan. Nah, tangan yang dimaksud di situ, itu Bang Pa pahami sebagai isbat makna. Nah, tapi bila kait, nah, kalau ditambah kurung menjadi takwil. Nah, jadi maka Bang Pa tanyakan, terjemahan ini Ustadz Hilman maknai sebagai isbat makna atau isbat lafaz. Nah, kalau mengikuti jawaban Ustadz Hilman pertama, artinya Ustadz Hilman enggan mengatakan ayat ini memiliki satu arti apapun sehingga tidak boleh diterjemahkan. Simpelnya begitu Ustadz Hilman ngomong itu. Sementara bagi Bang Pa itu memang memiliki konteks makna tangan tadi sehingga saat diterjemahkan itu isbat makna saja. Hakikatnya tidak diketahui. Nah, Bang Pa mau tanya, Saya rasa pun saya tidak bilang seperti itu. Ustadz Hilman tadi jelaskan perbedaan. Nah, itu memang ketakut salah paham gitu. Maka mumpung kita masih berdua ada Bang Pa sini, Bang Pa tanyakan terjemahan ini Ustadz Hilman maknai sebagai apa? Bang Fa, Tangan ini. kalau bahasa tangan itu kan bahasa Indonesia udah berganti kata, artinya perpadanan kata. Itu tidak merubah lafaznya dari bahasa Arab, ya perpadanan kata. Jadi itu bukan isbat makna. Kalau tangan saja tanpa ditakwilkan atau diartikan maknanya gitu dalam terjemahan. Kan itu perbadanan kata dari lafaz yad. Ya, Itu namanya bukan isbat makna. artinya disebut makna Paham. ketika tangan itu kita maknai sebagai alat jisim kan? Nah, itu namanya sudah isbat Memaknai. makna kalau dimaknai jizim ya. Betul. Nah, itu Bang Pas pendapat. Nah, artinya waktu tangan disebut memaknai kita jisim atau bentuk itu udah masuk ke dalam pendapat tadi yang saya mengatakan di awal. Nah, sekarang kawan-kawan Wahabi dia bilang isbat makna bila kait.
Nah, kenapa kawan-kawan langsung menuduh mereka ini tajesim? Justru Bang Pak, ketika menerjemahkan tangan itu sudah menetapkan kaib. Kalau kita menerjemahkan yad ke dalam bahasa Indonesia, kita itu harus mengikuti definisi bahasa Indonesia. Sedangkan definisi bahasa Indonesia terkait tentang tangan, yaitu adalah jaware. Dari ujung jari ada yang mengatakan sampai pundak, ada yang mengatakan sampai sikut. Itu sudah menetapkan kaib, bukan bila kaib. Tidak bisa. Karena Bang Pak bilang tadi berbeda dengan nama, sifat, dan rupa tadi. Bang Pak, coba Saat Bang kawan-kawan juga menerima sesuatu yang abstrak Bang Pak dengan percaya. takwil, kawanku Bang lagi Pak. benar. Ah, Bang Pak, biar Bang Pak percaya, Bang Pak coba buka kamus bahasa Indonesia. Apa kata tangan menurut bahasa Indonesia? Tinggal gitu aja. Atau mau saya searchingkan? tidak usah itu, Bang Pak tahu oleh itu. Cuman kan memaknainya berbeda dengan menyebut nama. Ya jangan namanya saja. jangan dimaknai sesuai terjemahan aja. Bang Pa tidak maknai, justru Bang Pa bingung. Bukan bingung itu ya. Bang Pa ini sebenarnya bingung dengan kawan-kawan. Bang Pa ini bingung kawan-kawan menolak nama yang berbunyi fisik padahal tidak ada dimaknai secara dalam, lalu menerima makna yang berbentuk tadi abstrak. Nah, kalau Bang Pa jelas hal fisik dan abstrak lasta kamisli sayun, sudah tidak serupa. Jadi Bang Pa tidak pernah mentakwil bagaimana suara Allah, bagaimana kalamullah, bagaimana itu. Bang Pa beda kaib. Nah, itu Udah akidah beneran Bang Pa tuh jelas. pahamnya itu. Akidah kalau Bang Pa itu begitu, udah Bang jelas. Pa. Jadi tidak akan keliru sepanjang Bang Pa. zaman itu. Yang Bang Pa bingung waktu kawan-kawan mentakwil kudro, nah, lalu menolak arti kata tangan itu tapi tidak serupa. Kenapa Nah, kami ini Bang Pa bingung karena hal abstrak Gini, itu juga tertempel Oke. pada makhluk. Oke, gini Bang Pak. Nah. Ketika kita menolak ya diartikan dengan tangan karena kita mengikuti definisi. Dalam bahasa Indonesia, tangan itu ada 3 pemaknaan dalam KBBI. Yang pertama, anggota badan bagian tubuh dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ke ujung jari. Yang kedua, kekuasaan atau kewenangan, sesuatu yang berada di bawah kekuasaan atau pengaruh atau perintah. Contoh urusan ini berada di tangannya. 3, pelantara, sesuatu yang digunakan sebagai alat atau perantara, contoh disampaikan dari tangan ke tangan. Kenapa kami menolaknya? Karena ya menurut KBBI, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ketika tangan bahasa Indonesia, kesimpulannya yang tadi, definisinya yang tadi yang 3. Makanya ketika ada ayat yang mengatakan yad, kami kalau enggak tapwid ya takwil. Begitu Bang Pak. Jadi ketika ia diartikan tangan itu sudah menetapkan kaib. Baik itu anggota badan ataupun pengaruh ataupun pelantara. Begitu Bang Pak. Ya, itu berarti kan menurut Ustaz Andir bahwa seseorang itu udah meletakkan kaib, sedang Menurut seseorang yang saya. lain berkata bila kaib. Bukan Nah. menurut saya tapi menurut KBBI. Jadi ketika tangan ya diartikan tangan itu sudah menetapkan kaib, bukan bila kaib. Saya mau ngomong Sudahlah. Bang Fa. Sulit dah. Ya sudahlah Bang Pa, pokok udah paham Bang Fa. kawan itu. Gini aja Bang Fa. Yuk kita ikut aturan ulama salaf, ulama kholaf. Aturannya bagaimana cara mengartikan sebuah kalimat. Pertanyaannya begini Bang Fa. Ketika Enggak, ada kita bukan- sebuah Lanjut. ketika ada sebuah kalimat kemudian diartikan kepada sebuah arti yang mana arti tersebut membutuhkan sebuah kaidah dan kaidah itu membutuhkan sebuah definisi. Ini mengartikan kalimat seperti ini boleh tidak menurut ulama salaf atau ulama kholaf atau ilmu yang berkaitan. Contoh, tangan. Yad ketika dikaitkan kepada Allah diartikan tangan, yang mana tangan itu membutuhkan kaidah bahasa Indonesia dan kaidah itu membutuhkan sebuah definisi.
Ini boleh tidak. Sedangkan salah satu syarat untuk menerjemahkan, memahami kalimat bahasa Arab itu adalah mempelajari ilmu nahu dan ilmu balaghah, tidak mempelajari ilmu dairah. Betul. Ikan seperti itu menurut ilmu usul, ilmu disiplin nahu, balaghah, usul itu boleh tidak gitu loh. Itu emang ke Bang Pak tanya tadi. Waktu penerjemahan makanya. pasangan kata tangan itu dimaknai kawan-kawan itu seperti apa? Apakah bahasanya? Apakah Maka Dalam- dari dalam- itu ulama salaf langsung menjelaskan bahwa arti dari kalimat yad itu ada jarihah, yaitu tangan, ada kudroh, ada kuwah, ada rohmah. bahkan Nah, di bahasa ini- Indonesia ada juga tangan sekarang itu kalau bisa diartikan. dibahasakan dengan bahasa Indonesia, yad tangan, itu bahasa Arabnya jarihah. Sekarang kalau orang Indonesia mengatakan bahwa yad yang di situ itu adalah kekuasaan, di situ sudah ada kudroh loh. Kenapa jarihah dan kudroh bisa menyatu? Sedangkan itu sebuah konsep. Dua konsep yang berbeda gitu loh. Kalau konsep Kalau itu kudroh, ya, kudroh saja. Kalau jarihah, jarihah saja. Kalau tangan, tangan saja. Kalau kuasa, kuasa saja. Ini kok disebutnya tangan tapi kuasa. Ini kayak macam apa nih ya, kayak gini nih. Saya baru dengar nih Bang Pak. Bang Pau juga baru dengar itu. Makanya pelajari kitab ulama kholaf begini Bang Fa. Bang Pau enggak, yang bukan itu. Membentuk sebuah konsep baik di bidang fikih maupun di bidang tauhid, tujuannya supaya kita bisa mengikuti pemahaman ulama salaf. Ulama salaf membentuk sebuah konsep, tujuannya supaya kita itu bisa mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Tujuannya seperti itu. Ada yang Bang Pau bingung itu, Ustaz Namaku beranggapan makanya saat tanya, ia Bang dubah, enggak saat ia dubah itu langsung bisa dimaknai kudro tanpa konteks ayat gitu kan. Nah, sementara dalam bahasa Arab setahu Bang Pau mungkin keliru langsung dibilang bahwa justru menilai majas atau apa itu memerlukan konteks ayatnya. Gini Bang Pak, tidak setiap kalimah yad dimanai dengan kudroh. Tidak setiap kalimah yad dimanai dengan kudroh. Iya, berarti Begini, saat Bang Fa, dia begini, di kalimat cara itu berpikirnya begini, Bang terkait Fa. dengan konteks ayatnya kan? Berpikirnya begini Bang Fa, pikiran kita coba diberi dasar ilmu. Kasih aja pikiran kita itu berdasarkan ilmu. Yad mempunyai beberapa makna. Salah satunya adalah tangan dan kekuasaan. Kita berpikir, kapan kalanya arti tangan ini digunakan, kapan kalanya kuasa ini digunakan. Dan apa saja syaratnya ketika kalimat yad menggunakan kalimat kudroh atau kuasa. Menggunakan makna kuasa ini kapan? Syaratnya harus bagaimana? Pelajari itu Bang Fa. Nanti nggak bingung. Artinya kalau begitu kita langsung simpulkan bahasa Arab ini terlalu sempit. Dan bohonglah orang yang berkata Arab ini turun dengan bahasa yang jelas. Oke, Nah, kita kalau simpulkan bahasa itu. Arab terlalu sempit. Ya oke. gitu. Sempit karena dia oke. tidak membingungkan. Dan oke. Saya sehingga tanggapi nih. seseorang bingung saat mengartikan kalimat yaduba itu ke dalam terjemahan. Iya, Artinya betul, itu. kita harus sepakati bahwa kosakata Arab ini sempit. Nah, sehingga seseorang itu bingung meletakkan arti kata ini, ya tidak dikenal masyarakat arti kata ini. Berarti masyarakat pun harus dengan kebiasaan mengetahui bahasa yaduba ini. Artinya Yang ini, harus apakah tangan, dilakukan apakah gini. Yang harus dilakukan masyarakat itu belajar Bang Fa. Kalau tidak belajar, nanti bahasa Arab dianggapnya sempit. Kalau memang kosakata bahasa Arab dianggap sempit, coba saya mau uji dulu nih. Arti ba yang ada di Bismillahirrohmanirrohim ada berapa makna dan kesimpulannya seperti apa? Coba. Itu satu loh. Nggak tahu lah Bang Pak, Satu huruf kalimat. ba itu nggak tahu lah satu itu huruf bahkan. tasawuf kali itu. Bukan tasawuf. Tasawuf itu. Oh. Nah, Kalau memang sempit, ba itu hanya bisa menunjukkan satu makna. Kalau memang sempit loh. justru karena sempit dia sehingga menggunakan satu bentuk menjadi banyak arti. Itulah yang disebut itulah sempit. hebatnya kosakata bahasa Arab banyak artinya. Waduh, kok Lebar, kawan-kawan nih tidak terlalu sempit seperti bahasa Indonesia. Paham tidak? kawan-kawan ini bagaimana? ya, gitu. Kawan-kawan bilang satu A, Bang Pa begitu Bang Pa simpulkan kawan-kawan tidak terima.
Jadi Begitu begini, tadi Bang menjelaskan Fa. kawan-kawan Begini, pakai Bang Fa. narasi yang berbeda bahwa yat ini Nah, Bang Fa. tidak harus Begini, diketahui Bang Fa. kapan konteks ini berlaku, kapan dijadikan kudro, kapan dijadikan tangan, kapan dijadikan itu. Bang Pak katakan sempit arti bahasanya sesuai Nah, makna jadi tadi. begini, Bang Fa. Tiba-tiba ditarik ke narasi yang berbeda. Nah, ini Begini. udah apple tidak apple. Kawan-kawan tuh kepingin dipuji, tapi menyelisihi perkataan sebelumnya, atau kepingin Bang dihina, Pak. tapi Ini, Bang terpuji Pak. sebelumnya. Bentar, Bang Pak. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Begini, Bang Fa, menurunkan saya paham Al-Quran dengan kenapa Bang bahasa Fa mengatakan Arab agar bahwa berpikir. Saya paham kenapa Bang Fa mengatakan bahwa kosakata bahasa Arab itu sempit karena tidak Sempit, mau lah. menerima, nanti dulu, karena tidak mau menerima narasi yang tidak ilmiah. Maunya orang-orang awam itu narasinya dianggap atau diterima. Karena Bukan. mereka narasinya awam tanpa ada ilmiah, tanpa dalil, kemudian ditolak, mereka itu sangat kecewa, yang akhirnya mengatakan bahwa kosakata bahasa Arab itu sempit, gitu. Saya paham kalau arahnya ke sini, Bang Pak. Bukan itu maksud Bapak. Saat antum mengatakan yat ini memiliki 15 arti lah kita letakkan kan. Nah, berarti tidak punya makna yang kuat di dalamnya kan. Nah, kalau kita mengatakan makna majas ketahuan karena itu berhubungan dengan konteks ayat, bukan dari kata tadi kan. Nah, tapi saat dikatakan satu kata ini bisa memaknai banyak arti, itu udah definisi suatu kata itu sempit. Nah, misal breakfast, kita makan. Nah, makan ini perlu ditambahkan waktu jadwal, makan pagi, makan siang, berbeda dengan breakfast. Misal orang Inggris mengatakan, seluruh orang tahu bahwa yang dimaksud itu makan pagi karena kuasa katanya luas. Nah, jadi kita harus terima bahwa yat itu kosakatanya sempit. Simpel saja kawan. Tidak usah di framing. Kalau memang jelek kosakatanya bilang jelek saja. Nah, berarti Berarti kalau bahasanya memang dikatakan jelek, kan ini, simpel. Bang Pak, kalau dikatakan makan, berarti ini kosakata makan ini sempit ya, Bang Pak? Sempit karena kita harus menerangkan waktu. Kalau menyebut makan pagi, tapi coba Bang Pak sebut breakfast. Seluruh orang sepakat itu makan pagi. Oke, dikatakan sempit itu seperti apa, Bang Pak? Definisinya sempit itu seperti apa? Berarti katanya banyak. Kosakata mereka untuk menentukan jenis-jenis waktu itu berbeda kosakata. Kalau ada salah satu kalimat yang mempunyai satu arti tidak bisa dijadikan metafora, tidak bisa dijadikan majaz, ini sempit atau lebar ini kosakata seperti ini, Bang Pak? Kalau dalam pengertian sempit dan lebar, kalau banyak disebut luas itu artinya yang jelas kalimat itu bisa memiliki banyak arti sehingga itu kosakatanya sempit. terbatas. Sempit Sempit karena ya. satu kosakata harus digunakan berkali-kali di tempat makna yang berbeda. Atau harus Ketika ditambahkan digunakan konteks. berkali-kali, begini, ketika digunakan berkali-kali, apakah mempunyai makna yang satu atau mempunyai makna yang berbeda-beda? Makna yang berbeda-beda lah. Yang berbeda-beda sempit atau banyak tuh, Bang Pak? Sempit dan banyak itu sempit itu Bang, lawannya paling luas. Putar balikan fakta. Nah, Bang, berarti itu tidak lawannya luas ya. aduh. Kalau hanya satu berarti tidak luas alias sempit, betul tidak, Bang Pak? Kok kawan-kawan yang begini saja di framing. Gini Bang Pak. Bukan Kalau framing, Bang, sempit itu artinya tidak luas. Kalau Iya, tidak kalau luas, gitu kita ganti artinya narasinya. hanya mempunyai satu makna. Sepakat Iya. tidak, Bang Pak? Tapi oke. sepakat lah, anggap sepakat Oke, bahwa oke. kosakata Arab luas. Nah, Bang Pak balikkan framing Bang Pak nih, biar ketahuan sepakat nih. ya. Bang Pak sepakat Kalimat kata ayat yang ini kosakatanya luas sehingga tidak jelas. Inti dari poin Bang Pak pembicaraan sempit itu Kita kepada sepakati sempitnya, dulu. tapi ketidakjelasan terhadap ayat. Berarti kita harus sepakat juga. Kosakata Oke, Arab oke, ayat Bang ini Pak. terlalu luas. Oke, Sehingga kita lanjut bahasa ini ya. menjadi bahasa yang tidak jelas. Kita Itu lanjut ya, terima. Bang Pak ya. Jadi mau Kita antum lanjut bilang ya. sempit, luas, itu tidak akan jadi- mempengaruhi. Antum harus akui bahasa ini jelek. Simpel Oke, saja. Bang Fa. Udah. Saya tanggapi dulu ya, Bang Fa. Kata Bang Fa, kalimat yang mempunyai arti satu itu adalah sempit. Betul ya? Tadi udah sepakat ya. Iya, Bang Pas Dia mempunyai arti berapa, Bang Fa? Karena itu tidak Kalimat yad mempunyai berapa arti? banyak, misalnya 15 arti. Kalau mempunyai satu berarti sempit. Kalau mempunyai banyak berarti Luas. luas, tidak sempit. Iya, anggap begitu. Yad ini kalimat Arab lah, bahasa Arab. Kata Bang Ya. Fa, bahasa Arab kosakatanya sempit, Bang Fa.
Jangan Artinya- pelin lah Bang Fa. Tidak, Bang Fa tidak pernah pelin-pelan. Jurus karena Di sisi kawan memutar lain- narasi, Bang Fa siapkan putaran narasinya. Di sisi lain, Bang Betul, Fa karena kawan mengatakan menang. kata bahasa Arab sempit, di sisi lain mengatakan luas. Gimana Bang Fa? Yang benar Bang Fa lah. boleh ngomongnya, Bang Fa boleh ngomongnya. Konsisten, yang konsisten Iya, lah. boleh Yang ngomongnya, Bang konsisten. Fa. Coba di bahasa Indonesia. Tidak Bang mengerti Fa ini perkataan Bang Fa tadi, inti perkataan bila Bang Fa bahwa bahasa bercakap, Arab menurut namaku itu Bang jelek. Fa ini Simpel bila saja bercakap, begitu. cakap-cakap dia ini bila terbukti ternyata cakap Bang Fa ini kontradiktif, Bang Fa langsung membela diri. Wah, ini framing. Tidak. Padahal tadi, sebentar, saya dulu bicara. Sebentar. Padahal tadi Bang Fa mengatakan kata yat itu bahasa Arab itu sempit, kemudian mengatakan luas, kemudian sempit lagi. Kan kontradiktif, nyata, didengar semua orang. Maka Bang Fa Bang Fa jelaskan. pun membela Aduh. diri. Bela dirinya Bang Fa apa? Bukan ngasih fakta, tapi bilang kita semua memframing. Orang Padahal ngomong tadi tuh yang Ustaz penting sampai namaku poinnya. dengan Tahu bahas-bahasan. apa? Dengan Itu santun Ustaz namaku tadi dirunut satu persatu cara berpikir Bang Fa itu. Ya, Dan biar saya dibuktikan jelaskan, bahwasanya biar saya jelaskan. apa yang dibilang oleh Bang Fa itu kontradiktif. Nah, Ya, udah boleh diskusi saya ngomong. seperti ini kira-kira gimana lah begitu? Ya boleh saya ngomong sekarang gantian. Turunin aja, nggak guna. Waduh, ini framing lagi. Ya sudahlah Bang Fa turun lah kalau begitu. Kalau takut diluruskan. Nah, selamatlah dalam kekafirannya kawan-kawan. Bang Fa turun dulu. Nah, Assalamualaikum itu yang warahmatullahi framing Bang Fa. Bang Fa itu sudah mengatakan selamat atas kekafiran. Itu bukan framing lagi, itu menuduh. Dan tuduhan itu Bang Fa itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ketika Bang Fa menuduh selamat atas kekafiran, maka kalau itu tidak tepat ke atas kami, itu akan menimpa ke atas Bang Fa sendiri. Jadi kalimat terakhir Bang Fa itu menunjukkan siapa jati diri Bang Fa. Jadi nggak bisa Bang Fa ini diajak diskusi, adu data, adu dalil. Karena mengapa? Di dalam dirinya itu sudah memvonis orang lain. Jadi kalimat terakhirnya itu harus dicatat betul-betul. Selamat atas kekafiran. Ini gaya-gaya orang Salafi Wahabi memang seperti itu. Izin saya menjelaskan sedikit. Kosakata sempit yaitu maknanya khusus. Contoh, mawar hanya tertuju pada satu jenis bunga. Tapi ketika kita mengatakan bunga itu mencakup mawar melati dan yang lain-lain. Kalau dalam bahasa Arab, contoh seperti thamarun. Thamarun itu adalah buah-buahan. Tapi kata-kata yang sempitnya adalah supahun, yaitu apel, hanya tertuju pada satu buah apel. Sedangkan tadi kalimah yad itu maknanya luas. Bisa jadi kudroh, bisa jadi rahmat, itu kan sampai 27 makna. Berarti kalimah yad itu adalah maknanya luas, bukan sempit. Kalau seandainya diskusinya itu kan menampilkan data, saling memperhatikan Enggak, argumen masing-masing. sekarang antum langsung framing. Kafir itu menuduh antum keluar dari Islam atau sekarang kafir itu artinya apa? Bang Fa Atau antum tadi kan bilang kalimat apa? Arab luas. Saya Ya, tanya Bapak dulu, bilang Bang kafir. Fa tadi sebelum turun bilang apa? Coba kasih tahu. Selamat turun Awak kawan-kawan. tadi cakap Ya, apa sebelum turun? Kafir. Dah gantian nih ngomongnya. Bang Pal sekarang tanya Bukan apa kafir. kalimat kafir itu? Awak tadi cakap bukan kafir. Waduh, banyak framing. Awak itu. tadi cakap Framing itu selamat atas kekafiran. Iya. Kekafiran itu apa artinya? Berarti Bang Fa itu secara Nah, tidak antum langsung kalimat menuduh Arab luas. semua yang ada di Komal ini bergelimang dengan Persepsi kekafiran. antum, itu persepsi antum. Kafir itu Bukan apa persepsi artinya? saya, coba Nggak, antum artikan. kan tadi, nggak, antum yang Awak nak artikan cakap apa? bahasa Indonesia atau bahasa Arab, bahasa Malaysia, boleh dengan saya. Tak ada. Coba Selamat tadi antum. atas Aduh. kekafiran. Apa maksudnya? Tolong jelaskan. Awak nak pakai bahasa Melayu, awak nak pakai bahasa Indonesia, tolong jelaskan apa maksud selamat atas kekafiran.
Kekafiran apa dulu artinya? Biar saya tanya antum, kan tadi ngomong bahasa Itu kan Arab. kalimat awak, selamat atas kekafiran. Tolong Ya, antum jelaskan apa tertutup. maksud awak? Awak Berarti yang cakap. Bang Pa, selamat awak tertutup dari hujah Bang Pa tadi, awak tidak mendengar. Oh, bukan seperti itu. Weh, Kalimatnya itu artinya. jelas nyata. Bang Fa menuduh selamat atas kekafiran, bukan tertutup. Simpel saja Kekafiran. kawan. Antum ini memasakkan pendapat kalimat orang lain yang memaknainya dengan maknanya antum. Itu yang Kalimat pertama. itu datang dari siapa? Dari saya. Saya atau awak? Siapa yang pantas maknainya? Sekarang saya tanya siapa yang pantas Silakan, maknainya? tolong jelaskan apa Saya maknanya. memaknai selamat atas awak telah tertutup. Oh, begitu. Oke, Nah, oke, Bang baik, Fa. kita Sekarang terima. apa awak yang lagi mau bahas lagi? Oke, Awak Bang Fa. memasakkan orang mengucapkan Bang Fa, dengan makna dengerin antum. dulu. Pertanyaannya adalah Ada. Sekarang Bang aku Fa. salah Bang Pa. Nah, inti lalu menuju Bang Pa Pertanyaannya adalah, takfiri. mengapa Bang Fa tidak cakap selamat atas Anda tertutup? Bebas Mengapa Bang Pa. Bang Fa Ini menggunakan mulut kata Bang Pa. kafir? Bebas Bang Pa. Ini mulut Bang Pa. Ngapa antum mentakwil dengan kata kudroh, nanti Bang Pa tanya atau lain sebagainya. Berarti Bang Fa boleh menggunakan Ya kalimat elah, apa saja. kawan-kawan ini jago framing ya, antum usah dempo. Orang ini di atas nih, Bang Pa lagi di atas nih. Yang Tidak ngomong Bang ada Pa, yang memaknai memframing Bang Fa. Bang Ya, Fa antum itu framing jelas kalimat Bang nyata Pa. mengatakan selamat atas kekafiran. Tidak Bang Fa pernah udah- mengatakan selamat atas tertutup. Tidak Ya, pernah. sekarang Bang Pa udah kasih tahu maknanya. Nah, jadi bermasalah ya. Saya bertanya lagi, mengapa Bang Fa pilih kata kafir, bukan Bang Fa kata tertutup? Wah, biar kayak bahasa Arab, biar pakai bahasa ada Arab-Arabnya sedikit. Nah, Oke, saya Kalau jelaskan, seperti Bang ini, Fa. kalau seperti ini, saya tanya apa? saya tanya kepada Bang Fa, selamat atas kalbun. Gini, boleh bebas saja lah. Ustaz Dempo Oh, boleh sebentar. begitu. Ustaz Dempo Baru sebentar. mengerti saya Bang Fa kalau memang seperti itu. Terima kasih. Ustaz Dempo sebentar. Kata-kata selamat atas kekafiran tidak memiliki makna yang buku dalam bahasa Arab maupun istilah syariat. Maknanya bergantung pada konteks pembicaraan. Betul. Nah, itu Sebentar Bang Pak, sebentar belum beres. Jika yang dimaksud selamat dari kekafiran, maka artinya adalah terpelihara atau diselamatkan Allah dari jatuh ke dalam kekafiran. Yang kedua, jika yang dimaksud selamat atas kekafiran, secara harfiah seolah-olah memberi ucapan selamat karena kekafiran. Maka ungkapan itu tidak benar dan bertentangan dengan ajaran Islam. Karena Islam tidak membenarkan memberikan ucapan selamat atas kekafiran itu sendiri. Nah, itu nggak boleh, Bang Fa. Bang Fa, saya mau nambahin ya. Macam mana Bang Pa yang ngomong maknanya Bang Pa kok kawan-kawan ini? Ya, Diam dulu, walaupun diam dulu. antum maknai sebagai tertutup ataupun Ini memalingkan, yang lebih penting. Ini sama yang aja lebih itu. penting. Sebentar. Ini yang lebih penting. Jika ungkapan itu muncul dalam perdebatan, misalnya seorang berkata dia selamat atas kekafirannya, maka perlu dilihat konteksnya. Bisa jadi yang dimaksud adalah ia tetap berada dalam kekafiran. Begini Bang Fa ya. Itu Bahaya, Bang Fa, Bang. kalau memahami kekafiran adalah tertutup, itu arti menurut lughat. Paham ya dari sini? Inilah Bang Fa. Kenapa Dia orang yang tidak kosakata percaya bahasa atau tidak Arab- bersyukur Nanti termasuk nanti kafir juga. Kafaro itu tidak bersyukur. Bisa juga. Kenapa kosakata bahasa Arab Kan ini sempit dianggap tadi kita ngomongin luas? luas kan? Dianggap Nah, luas karena satu kalimat mempunyai arti menurut lughat, arti menurut istilah. Kalau Bang Fa mengatakan bahwa itu artinya adalah tertutup, itu menurut lughat. Sedangkan ada kaidah al-lughat latuh kamu. Lughat itu tidak bisa dijadikan sebuah hukum, tidak bisa dijadikan alasan bahwa Bang Fa itu mengartikan kekafiran itu adalah tertutup, tidak bisa. framing antum. Kafaro itu banyak hurufnya, kalau ada alif di pertamanya Oke, itu orang yang begini, mengingkari. Bang Fa. Saya Kalau lanjut aja. kafa hamzaro itu berarti bentuk jamak dari kafir misalnya. Misal kafa terkecuali, wawatoro itu orang nanti dulu yang belum ingkar, selesai, tidak belum selesai ya bersyukur. Bang Fa, santai. Jangan sosokan ngomong Terkecuali, Arabian Bang ente ini. Fa, Kayak mulai kecuali Bang Fa bicara begini. Selamat seolah-olah atas kalimat kafaro kekafiran. itu Bang Fa tidak tahu itu. Selamat Cuma atas antum- kekafiran kalian semua, luhotan ditambah luhotan baru Bang Fa bisa mengartikan bahwa kekafiran di situ adalah tertutup. Iya, mau tidak Jadi mau Bang artinya Fa Bang Fa ketika selamat, mengatakan tidak selamat percaya atas dengan Bang Fa, kekafiran misalnya, kalian, telah tertutup dari Bang Fa. kemudian tidak ditambah kalimat luhotan, maka Bang Fa ini sudah mengkafirkan kami. Tidak, Ini itu tata justru cara salah. memahami bahasa Arab. Tidak bisa dibantah dengan
dengan pemahaman yang tanpa dasar ilmiah. Kafaru Begitu itu ya, Bang banyak, Fa? ada kafaru, ka'alif, Jadi Bang Fa ini, berarti alif, Bang Fa ro, ini adalah kaum kafa, wawu. takfiri, begitu Bang Fa. Sudah paham Banyak ya? itu. Saya ulangi lagi ya Bang Fa. Saya ulangi lagi. Penjelasannya betul. Saya ulangi lagi ya Bang Fa. Diam, saya mute biar Bang Fa tidak mudah jadi takfiri. Ketika kalimat kafir diartikan Bang Fa, sebagai banyak framing tertutup, kawan-kawan nih. diam dulu. Ketika kalimat kafir diartikan sebagai tertutup itu menurut lugot, sedangkan ada Bang Fa, turun dulu. kaidah al-lugot Assalamualaikum. latuh kamu, gitu. Bisa diterima arti seperti itu ketika ada penambahan lugotan. Ketika tidak ada tambahan lugotan, Mana nggak ada penambahan bahasa yang- Arab itu bergabung ke bahasa Indonesia? Oke, berarti bahasa Arab tidak itu ada tidak ya? ada bergabung ke bahasa Indonesia. Oke. Kalau Artinya tidak bahasa ada, Arab itu itu keluar. artinya Bang Fa menjadi kaum takfiri, telah mengkafirkan orang Islam. Dan Ya ini sudah, saya terserah maklumi. istilah. Kenapa? Karena orang Wahabi memang mengkafirkan orang Islam, mengislamkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Udah saya maklumi. Gitu. Udah, yang itu lah, Atas sana dasar masuk. apa? Kalau sana Atas masuk kan dasar tahu Bang Fa kebodohannya, gimana. gitu. Paham ya? Tapi Bang, Oke, kalau sudah paham silakan. Perhatikan Lanjut. kalimat-kalimat Bang Fa itu mulai Bang dia Fa tuh. mengeluarkan caci maki itu. Jadi kita di dalam diskusi sudah jangan ini framing lagi adu Depo. Nanti dalil, menjadi musuh nanti. Bang Fa, adu dalil, adu fakta. tidak, antum Jangan cuma adu mengeluarkan perspektif. kata-kata Yang kotor. antum keluarkan itu perspektif, bukan dalil. pertama. Jangan Nah, mengeluarkan itu yang pertama, kata-kata antum nggak kotor. pernah dari awal tadi mengeluarkan Kasih dalil. dalil, Dalilnya cuma istawa kasih tadi, bukti. ya dubah. Dari tadi saya Misalnya diam. antum keluarkan Ketika pendapat. Ustaz antum- Iman saja mengakui ketika bahwa cuma antum- tidak ada pendapat dari Nabi. Tolong Antum di-mute, tiba-tiba di-mute, Bang Fa mengakui ada ini. pendapat dari Nabi. Ketika antum berbicara panjang lebar, saya tidak memotong, tidak berbicara, saya menyimak, mendengar saja. Tetapi ketika antum mengatakan selamat dalam kekafiran, di situ saya baru bersuara. Karena itu kalimat tersebut jelas dan nyata. Anda mengatakan selamat dalam kekafiran. Apapun alasannya, kalimat itu bunyinya adalah selamat dalam kekafiran. Dan terserah ini antum lah. kebiasaan orang-orang Wahabi Salafi. Apabila kalah di dalam berdiskusi, tidak memiliki argumen lagi, tidak memiliki dalil lagi, maka mereka menggunakan senjata takfir. Oh, kalau itu nuduh, antum Bang Fa di atas. Ya, Sama Bang Fa di makanya- atas. Antum tuh harus tanya kepada siapa yang berucap. Kesalahan antum nih. Makanya Bukan dalam memaknai prinsip sesuatu. Nah, tunggu dulu, namaku. Kesalahan antum ini nggak ada memaknai gunanya, suatu Bang Fa, nggak ada kalimat ilmiahnya, orang lain. Bang Fa ini. Sehingga antum tak bisa membedakan mana pendapat, mana dalil. Nah, itu Bang Fa ini salah nggak ada satunya. ilmiahnya, Bahkan Bang Bang Fa. Fa yang masih hidup sekarang, suara Bang Fa masih kedengaran, antum menakwil bahasa Bang Fa.